Pada pagi hari tanggal 17 Desember 2024, Letnan Jenderal Igor Kirillov keluar dari sebuah blok apartemen di Prospek Ryazansky di tenggara Moskow, sekitar 7 km dari Kremlin. Dia adalah kepala pasukan pertahanan radiologi, kimia, dan biologi Rusia, salah satu perwira paling senior di seluruh militer Rusia, berdiri di jantung ibu kota yang paling terlindungi di negara itu. Sebuah skuter listrik diparkir di dekat pintu masuk. Saat Kirillov dan asistennya melewatinya, skuter itu meledak. Media pemerintah Rusia kemudian memperkirakan perangkat tersebut membawa sekitar 300 gram setara TNT, cukup untuk memecahkan jendela di gedung seberang jalan. Kedua pria itu tewas seketika. Dalam beberapa jam, sebuah sumber di dalam Dinas Keamanan Ukraina SBU mengonfirmasi kepada beberapa media barat bahwa ini memang telah terjadi. Operasi mereka dilakukan 1 hari setelah jaksa Ukraina secara resmi mendakwa Kirillov atas pengawasan penggunaan senjata kimia terlarang. Pikirkan arti sesungguhnya. Selama bertahun-tahun, Rusia menyatakan pada rakyat dan dunia bahwa wilayah intinya tak bisa disentuh. Perang Ukraina terjadi jauh di sana, di tanah asing, dan Rusia sepenuhnya mengendalikan serta memenangkan perang itu. Namun, salah satu jenderal tertingginya tewas terkena bom di skuter hanya beberapa menit dari lapangan merah. Apakah ini disebut pembunuhan biasa atau politik? Peristiwa ini hanyalah bagian yang tampak dari sesuatu yang telah dibangun diam-diam dan dengan sabar selama lebih dari 1 dekade. Mari kita telusuri bagaimana Dinas Intelijen Ukraina berubah dari lembaga yang hancur, disusupi, dan setengah runtuh pada tahun 2014 menjadi salah satu kekuatan rahasia paling ditakuti di dunia, serta menunjukkan peran yang dimainkan CIA dalam membangunnya. Untuk memahami bagaimana kita sampai di sini, kita perlu kembali ke tahun 2014 ketika Rusia merebut Crimea dan memicu perang di Donbas. Dinas Keamanan Ukraina tidak hanya lemah, mereka juga telah disusupi dari dalam. Faktanya, markas besar SBU di Luhansk yang terletak di Donbas sendiri diserbu pada April 2014 saat masa-masa awal sebelum perang di Donbas. Sebuah analisis dari Marek Siwek, seorang petugas Badan Keamanan Dalam Negeri Polandia dan spesialis operasi Dinas Rahasia Rusia, menyatakan bahwa SBU sebenarnya sudah disusupi oleh Dinas Rahasia Rusia. Fakta-fakta dasar pada hari itu tidak diperdebatkan. Pada 6 April 2014, massa berbondong-bondong menuju gedung SBU regional dan ketika semuanya berakhir, markas tersebut telah jatuh dan gudang senjatanya kosong. Seluruh persediaan senapan, granat, dan bahan peledak kelas militer lenyap yang jumlahnya cukup untuk membantu mempersenjatai pemberontakan yang akan melanda Donbas dan memicu perang. Dan cara gedung itu jatuh sangatlah aneh. Para petugas di dalamnya, termasuk anggota dari unit elit Alpha, telah diperintahkan untuk menyerahkan bahkan pistol dinas mereka. Gudang senjata diamankan dengan ranjau palsu. Garnisun terdekat berisi 12.000 tentara tidak mengirim bantuan. Dan para tahanan yang ditangkap malam sebelumnya dibebaskan ke kerumunan, lalu segera membantu memimpin penyerangan. Dilihat satu persatu, kejadian ini bisa tampak sebagai kepanikan atau ketidakmampuan. Namun jika dilihat secara keseluruhan, analis Polandia menilai gedung itu sebenarnya dibuka dari dalam. Menurutnya, Rusia tidak perlu merekrut perwira satu persatu ketika mereka bisa memanfaatkan politisi lokal yang mengendalikan mereka, para patron partai daerah yang jaringannya tersebar di kepolisian, pemerintahan, dan dinas keamanan itu sendiri. Namun sebenarnya ini hanya kebetulan saja. Bukti pendukung betapa lemahnya SBU saat itu adalah kesaksian dari orang yang mengambil alih setelah revolusi, Valentin Nalyevichenko. Dia mengatakan mewarisi dinas yang kosong dengan pimpinan sebelumnya melarikan diri ke Rusia atau Crimea tanpa berkas operasional dan senjata tersisa. Dia menggambarkan lembaga tersebut sangat disusupi oleh FSB Rusia dan dia mengklaim sebagai kepala SBU pertama yang benar-benar mulai menahan petugas FSB di dalam Ukraina. Itu tidak membuktikan apa yang terjadi di Luhansk, tapi menunjukkan situasinya memungkinkan hal itu terjadi. Ketika orang yang memimpin dinas tersebut mengatakan bahwa lembaga itu dipenuhi oleh agen Rusia, pertanyaan apakah salah satu posnya diserahkan daripada hilang bukan lagi teori konspirasi dan menjadi hal yang masuk akal untuk ditanyakan. Itulah kondisi hancur yang menjadi titik awal bagi Ukraina. Negara itu bisa kembali di bawah pengaruh Rusia dengan kendali pewaris KGB atau mencoba membangun dinas demokratis dan pro-barat dari sisa-sisa yang ada. Kiev memilih jalan kedua. Pria yang menjadi tokoh sentral dalam pembangunan kembali itu adalah Valery Kondratyuk yang awalnya bekerja di dalam SBU dan kemudian memimpin HUR, Dinas Intelijen Militer Ukraina.
Pada tahun 2015, menurut investigasi dari Washington Post dan New York Times, CIA membantu mendukung pembentukan unit khusus SBU baru yang disebut Direktorat Kelima yang menggabungkan kontra intelijen dengan operasi khusus. Unit tersebut mulai membangun jaringan agen di dalam wilayah yang diduduki, melakukan pengawasan, dan melaksanakan beberapa aksi rahasia paling awal Ukraina terhadap pasukan proksi Rusia. Namun, semua ini belum pasti dan Amerika sangat berhati-hati dengan alasan kuat. Mereka tahu intelijen Ukraina banyak diisi sumber Rusia, sehingga khawatir informasi yang dibagikan akan segera sampai ke Moskow. Kondratyuk pun memilih tidak mengandalkan kebetulan. Dia memberikan dokumen militer Rusia yang sangat rahasia sebagai bukti bahwa Ukraina punya akses berharga dan mampu melindunginya. Mantan petugas operasi CIA Ed Bogdan yang berbicara kepada jurnalis David Kiryachenko untuk Forbes menggambarkan pola pikir orang Ukraina pada tahun-tahun itu mirip dengan apa yang dirasakan orang Amerika setelah peristiwa 11 September. Namun para perwira Ukraina harus mengatasi dekade ketidakpercayaan era Soviet sebelum orang Amerika mau membuka diri. Ketika satu pihak konsisten memberi informasi akurat dan menjaga rahasia, pihak lain mulai lebih banyak berbagi sebagai balasan. Selama bertahun-tahun, pihak Ukraina terus menunjukkan hasil. Dan inilah bagian yang penting untuk cerita di sini. Ukraina bukan sekedar pihak yang sekedar menerima bantuan dari Amerika. Banyak warga Ukraina menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa ibu, dan kedua bahasa ini sangat berkaitan erat. Banyak yang punya keluarga, teman, dan pengetahuan budaya mendalam tentang negara yang kini mereka lawan. Ukraina memahami Rusia dengan cara yang tak bisa dilakukan dinas Barat, sehingga mereka dapat mengumpulkan intelijen untuk CIA. Sebaliknya, CIA mendapatkan wawasan luar biasa tentang militer Rusia dan pengambilan keputusannya. Kontribusi yang menonjol adalah hasil intersepsi, materi yang membantu membuktikan keterlibatan Rusia dalam penembakan pesawat Malaysia Airlines penerbangan 17 pada tahun 2014 di Ukraina Timur, dan memburu para agen Rusia yang berada di balik campur tangan dalam pemilu Amerika Serikat 2016. Jadi menjelang invasi skala penuh pada tahun 2022, jaringan itu dilaporkan telah berkembang hingga mencakup sekitar selusin pangkalan depan rahasia. Pangkalan rahasia di perbatasan Ukraina-Rusia dibangun dengan dukungan CIA. Digunakan perwira Ukraina untuk melacak pasukan Rusia dan mengelola jaringan mereka. Sebuah sumber menyebut Ukraina menghasilkan lebih banyak intelijen tentang Rusia dibanding yang dapat diproses sepenuhnya oleh Amerika di stasiun utama CIA. Kedua dinas tersebut juga mulai menjalankan operasi bersama di bagian lain dunia, yang dalam dunia intelijen merupakan bentuk kepercayaan tertinggi yang ada. Dari masa ini lahirlah generasi baru perwira yang sepenuhnya terlepas dari masa lalu Ukraina di Uni Soviet dan seluruhnya terdiri dari orang-orang yang lahir di Ukraina merdeka. Yang paling penting di antara mereka adalah Kirilo Budanov. The New York Times melaporkan pada Februari 2024 bahwa Budanov bertugas di Unit 2245, sebuah formasi intelijen militer elit yang bekerja sama erat dengan CIA setelah tahun 2015. Keahlian unit ini adalah mengambil kembali perangkat keras militer Rusia, peralatan komunikasi, dan perlengkapan lain yang bisa dibongkar dan dipelajari oleh analis Ukraina maupun Amerika. Budanov kemudian memimpin HUR dan para perwira yang dilatih pada tahun-tahun tersebut kini menduduki posisi puncak di hampir setiap organisasi intelijen dan keamanan Ukraina. Mereka adalah arsitek kampanye yang akan saya jelaskan kepada Anda. Salah satu ciri sistem itu adalah Ukraina memiliki dua dinas utama yang secara terbuka saling bersaing. Ada HUR, Direktorat Intelijen Militer, yang sebagian besar berfokus ke luar negeri, dan SBU, Dinas Keamanan Dalam Negeri. Persaingan antara intelijen dalam negeri dan luar negeri, serta operasi rahasia, mendorong kedua dinas meningkatkan kinerja dan hasil. Terlepas dari apakah Anda menerima kerangka berpikir itu atau tidak, apa yang disebut persaingan tersebut telah menghasilkan serangkaian operasi yang luar biasa, dan tidak ada tempat di mana persaingan itu lebih terlihat selain di laut. Tapi sebelum kita sampai ke sana, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk menonton semua detail militer dari operasi yang akan kami sebutkan, dan tetap terhubung dengan semua berita tentang perang di Ukraina serta geopolitik global. Saat Rusia menginvasi pada 2022 Ukraina, nyaris tak punya angkatan laut sama sekali. Ukraina kehilangan sebagian besar armada saat Rusia merebut Crimea pada 2014 dan menenggelamkan kapal fregat andalannya sendiri di awal perang agar tidak direbut Rusia. Secara teori, Rusia menguasai Laut Hitam.
Armada Rusia memblokir pelabuhan Ukraina, memutus ekspor gandum ke Afrika Utara dan Timur Tengah, serta menembakkan rudal jelajah ke kota-kota Ukraina. Namun, pada April 2022, kapal penjelajah Moskva, kapal andalan seluruh armada Laut Hitam, terbakar dan tenggelam. Ukraina telah menghantamnya dengan 2 rudal anti kapal Neptune buatan dalam negeri. Meskipun penting untuk menekankan keberhasilan pasukan militer Ukraina di sini, Dinas Intelijen dari Irak Serikatlah yang memberitahu lokasi Moskva dan Dinas Ukraina yang bertindak berdasarkan informasi tersebut. Moskva menjadi kapal utama Rusia pertama yang hilang dalam pertempuran sejak Perang Rusia-Jepang tahun 1905, dan kehilangannya memaksa Rusia menarik kembali kapal-kapalnya dan bermain aman. Hal ini menciptakan masalah baru bagi Ukraina yang kemudian dipecahkan oleh drone laut, dan disinilah improvisasi Ukraina benar-benar menjadi revolusioner. SBU mengembangkan drone laut Sea Baby. Awalnya dibuat dari bagian jet ski, perahu motor, dan komponen elektronik yang tersedia di pasaran. Seiring persaingan itu, HUR mengembangkan drone Magura untuk melanjutkan operasi menargetkan pelabuhan Rusia, khususnya di Crimea. Mesin-mesin ini kecil, cepat, rendah di permukaan air, sulit dideteksi dan dipenuhi bahan peledak, serta dapat dikendalikan dari ratusan kilometer jauhnya menggunakan sambungan satelit. Pada dasarnya, 2 badan saingan Ukraina masing-masing telah membangun armada robot dari nol. Pada Februari 2024, sekelompok drone Magura V-5 menenggelamkan sebuah korvet rudal di dekat Crimea. 2 minggu kemudian, mereka menenggelamkan kapal pendarat Cesar Kunikov. Pada Maret, mereka menenggelamkan kapal patroli Sergei Kotov senilai $65 juta, dihancurkan dengan drone berbiaya jauh lebih rendah. Menurut perkiraan Barat, hingga Maret 2024, Ukraina telah melumpuhkan atau menenggelamkan 1/3 armada Laut Hitam Rusia dan memaksa sisanya pindah lokasi. Di sebelah timur Novorossiysk, ratusan kilometer dari Crimea, terlalu jauh untuk mengancam pelayaran Ukraina atau mempertahankan semenanjung yang seharusnya mereka lindungi. Kampanye yang sama, bersama dengan operasi SBU yang berulang, menghantam jembatan Kerch, penghubung simbolis dan logistik antara Rusia dan Crimea yang diduduki, yang pernah dilintasi langsung oleh Putin dengan mengemudikan truk saat pembukaannya pada tahun 2018. Kemudian, drone-drone itu mulai melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada hari terakhir tahun 2024, sebuah drone Magura menembakkan rudal pencari panas yang telah dimodifikasi dan menembak jatuh 2 helikopter Mi-8 Rusia di lepas pantai Crimea. Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah sebuah drone laut menghancurkan pesawat militer. Pada musim semi berikutnya, Magura 557 yang telah ditingkatkan dan membawa rudal Sidewinder buatan Amerika menembak jatuh 2 jet tempur Su-30 Rusia di atas Laut Hitam, menurut pejabat Ukraina. Tapi itu hanya sebagian dari bagaimana Dinas Intelijen Ukraina secara langsung membantu upaya perang. Untuk gambaran lebih besar, kita harus kembali ke daratan dan kampanye yang terkait kematian Kirillov. Kematian itu hanya catatan kecil di daftar panjang, dan beberapa serangan sebelumnya tak pernah secara resmi diklaim. Pada Agustus 2022, sebuah bom mobil di dekat Moskow menewaskan Daria Dugina, putri dari seorang ideolog nasionalis Rusia yang terkenal. Pejabat intelijen Amerika kemudian menilai unsur pemerintah Ukraina berada di baliknya, namun Ukraina membantahnya. Pada musim semi 2023, sebuah bom yang disembunyikan di dalam sebuah patung kecil menewaskan blogger perang Rusia terkenal yang dikenal sebagai Vladlen Tatarsky di sebuah kafe di Saint Petersburg. Rusia awalnya menyalahkan Ukraina, lalu menemukan aktivis politik Rusia yang mengantarkan patung kecil itu. Menurut laporan Ukraina, setahun kemudian, operasi ini sepenuhnya diatur Dinas Rahasia Ukraina dan aktivis Rusia dijadikan bagian yang mudah dikorbankan, sehingga makin merusak pengaruh dan prestis Dinas Rusia. Peristiwa itu menunjukkan kejamnya operasi tersebut, menggunakan orang Rusia melawan pemerintah Rusia hingga menyebabkan 42 korban jiwa demi menyingkirkan ahli strategi, analis, dan orang dekat Putin. Seiring perang berlanjut, operasi semakin cepat dan target naik ke tingkat lebih tinggi dalam rantai komando. Pada April 2025, sebuah bom mobil di Balashishka, tepat di sebelah timur Moskow, menewaskan Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik, Wakil Kepala Direktorat Operasional Utama Staf Umum Rusia, yang pernah duduk dalam pembicaraan gencatan senjata format Normandia. Beberapa hari kemudian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan telah menerima laporan dari Kepala Intelijen Luar Negeri Ukraina terkait likuidasi pejabat senior Rusia. Ia menambahkan, keadilan pasti datang, meski tidak menyebut nama Moskalik secara langsung.
Pada Desember 2025, sebuah bom mobil lain di Moskow menewaskan Letnan Jenderal Vainil Safarov. Dan pada Juni 2026, seorang komandan artileri bernama Damir Davidov tewas di lingkungan Balasiska yang sama, kurang dari 1 kilometer dari tempat Moskalik meninggal. Anda mungkin bertanya, apa dampak militer dari semua ini? Membunuh satu jenderal tidak memenangkan perang, dan itu penilaian yang adil. Ukraina berpendapat bahwa nilai dari tindakan ini sebagian bersifat psikologis, baik bagi warga Ukraina yang melihat penjahat perang diadili, maupun bagi audiens Barat yang mengetahui bahwa jangkauan Ukraina lebih luas dari yang pernah diperkirakan. Namun ada juga logika yang lebih dingin di baliknya. Setiap pembunuhan ini menunjukkan kepada perwira Rusia bahwa seragam dan meja di Moskow tak lagi aman untuk merencanakan perang melawan Ukraina. Dinas Keamanan Rusia harus menghabiskan banyak sumber daya untuk melakukan pemeriksaan internal, melindungi personel, dan memburu kebocoran, bukan fokus ke garis depan. Namun Dinas Rahasia Ukraina juga menciptakan kondisi untuk kejutan terbesar Ukraina di medan perang. Jaringan agen yang dibangun oleh Direktorat Kelima dan HUR di wilayah pendudukan memberikan informasi sasaran kepada pasukan Ukraina, memungkinkan serangan jarak jauh yang presisi dengan drone canggih dan rudal yang baru dikembangkan. Dan ketika Ukraina mengejutkan dunia pada Agustus 2024 dengan menyeberangi perbatasan ke Kursk, perebutan tanah Rusia pertama oleh tentara asing sejak Perang Dunia Kedua, pengintaian dari dinas-dinas inilah yang menyoroti kekurangan operasional di wilayah tersebut. Perang rahasia dan perang konvensional saling mendukung, karena setiap kali Ukraina memanfaatkan intelijen, mereka bisa mendorong garis depan sedikit lebih jauh, membuat dinas Rusia gelisah, dan memungkinkan agen mereka sendiri mendapatkan lebih banyak intel untuk langkah maju berikutnya. Semua ini berpadu pada awal Juni 2025 dalam operasi jaring laba-laba yang kini terkenal. Dalam upaya yang terungkap berlangsung selama 18 bulan, agen Ukraina telah menyelundupkan drone dan peralatan peluncur ke Rusia dan menyembunyikannya di dalam kabin kayu yang dibuat menyerupai rumah prefabrikasi biasa yang dipasang di atas truk. Pada hari serangan, atap kabin terbuka di titik persiapan dekat beberapa pangkalan udara Rusia. Salah satu targetnya adalah Belaya di Siberia Timur yang jaraknya lebih dari 4.000 km dari Ukraina. Drone-drone itu datang berbondong-bondong dan merusak 2 pembom 95 dan 2 pembom 22 M3 yang telah digunakan Rusia untuk menembakkan rudal jelajah ke kota-kota Ukraina dan merupakan salah satu dari sedikit opsi yang dapat membawa rudal nuklir. SBU Ukraina awalnya menyatakan telah menghantam 41 pesawat, menghancurkan sepertiga pembawa rudal jelajah strategis Rusia dengan kerusakan sekitar 7 miliar dolar. Perusahaan intelijen pertahanan Jens menggunakan citra satelit untuk menilai bahwa serangan tersebut menghancurkan sekitar 12 pesawat dan merusak beberapa lainnya. Seorang pejabat senior NATO memperkirakan jumlah pesawat yang hancur sekitar 10 hingga 13 unit, dengan total sekitar 40 pesawat yang rusak, dan memperkirakan operasi tersebut melumpuhkan 1/5 dari kekuatan penerbangan jarak jauh operasional Rusia. Berapapun angka yang Anda ambil, intinya adalah Rusia sebenarnya tidak lagi memproduksi pembom-pembom ini. Jadi setiap kerugian bersifat permanen dan secara langsung melemahkan kemampuan Rusia untuk memproyeksikan kekuatan. Dan kampanye terakhir yang dilakukan oleh Dinas Rahasia adalah melawan ekonomi Rusia. Dan disinilah jejak CIA kembali muncul. Sebuah investigasi dari New York Times melaporkan bahwa petugas CIA dan perencana militer Amerika membantu Ukraina menyempurnakan kampanye jarak jauhnya terhadap sektor energi Rusia. Daripada menyerang kilang secara acak, perencanaan ini fokus pada komponen yang paling sulit dan lama diganti. Salah satu kasus di laporan itu menyebut ahli CIA mengidentifikasi kopler kilang yang jika dihancurkan bisa membuat fasilitas tidak beroperasi berminggu-minggu. Logika serupa diterapkan pada armada bayangan Rusia, yaitu kapal tanker tua yang digunakan Moskwa untuk mengangkut minyak yang terkena sanksi dan agar uang terus mengalir untuk perangnya. CIA juga diberi wewenang mendukung elemen-elemen upaya tersebut. Apa yang dimulai pada tahun 2014 sebagai bantuan membangun kembali dinas mata-mata yang hancur, 1 dekade kemudian telah berkembang menjadi kampanye bersama untuk mencekik sumber keuangan utama mesin perang Rusia. Sudut pandang politik yang lebih luas juga sama penting. Setelah bentrokan terbuka antara Presiden Donald Trump dan Presiden Zelensky pada Februari 2025, Washington untuk sementara menangguhkan kerjasama intelijen dengan Kiev, dan secara terbuka, tampaknya inilah akhir dari kemitraan CIA dan SBU. Namun jeda tersebut ternyata hanya berlangsung singkat. Pertukaran intelijen dipulihkan pada Maret 2025, memungkinkan CIA dan Dinas Intelijen Ukraina untuk melanjutkan kerjasama erat mereka.
Alasannya sederhana, sebab sebagaimana Ukraina bergantung pada dukungan CIA juga mendapat keuntungan dari adanya agen-agen Ukraina yang tertanam jauh di dalam Rusia. Ukraina memahami Rusia dengan cara yang tidak mudah ditiru oleh dinas intelijen Barat, menjadikannya mitra penting dalam operasi intelijen tidak hanya di tanah Ukraina dan Rusia, tetapi dimanapun Moskow memproyeksikan pengaruhnya, termasuk di Timur Tengah. Jadi bagaimana hal ini berperan dalam perang yang lebih luas? Pemerintahan Putin bergantung pada narasi bahwa Rusia memiliki cakar yang jauh lebih tajam daripada Ukraina dan bahwa mereka pada akhirnya akan memenangkan invasi tersebut. Dan bahwa dinas-dinas rahasia Rusia di balik layar dapat menyusup ke Ukraina dan membuatnya tetap tidak stabil, menariknya ke dalam lingkup pengaruh geopolitik Rusia. Namun meskipun hal itu mungkin benar di era sebelum 2014, dekade terakhir justru menunjukkan perubahan keseimbangan yang menguntungkan Ukraina. Dan ketika para kepala mata-mata Ukraina keluar dari bayang-bayang, mereka menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada tempat di Rusia yang benar-benar tak tersentuh. Mungkin suatu hari, para kepala mata-mata yang sama akan bertanggung jawab atas kejatuhan Putin, karena ia mulai kehilangan dukungan rakyat dan orang-orang yang dulu ia bantu naik ke puncak pemerintahan. Tonton video ini dan berlangganan agar selalu mendapat info terbaru tentang perkembangan perang di Ukraina dan geopolitik global.